Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak tausiah atau kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran siapa beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Inilah yang dia baca mahasiswa saya ketika ada razia polisi lalu lintas. Ada polisi. Waja'alna min baini aydihim wa min khalfihim fa'aghasaynahum lewat, ditilang. Dia datang sama saya, kau pembohong Ustaz. Maksudmu apa? Saya baca itu ayat, saya ditilang. Bukan ayat yang salah, kau yang goblok. Pasti kau ditilang karena kau tidak pakai helm. Inilah juga yang dibaca bapak-bapak kalau terlambat pulang. Padahal istrinya sudah menunggu. Apa kau baca? Kau kira saya tidak tahu itu ayat? Saya juga hafal. Maka ibu-ibu hafal ini doa supaya tidak mempan doanya suamimu yang suka terlambat pulang. Ibu-ibu juga jangan selalu sangka buruk. Kenapa suamimu terlambat pulang? Supaya ada penghasilan tambahan. Ini kau lihat kasihan ini. Muka-muka kasihan semua. Jangan lagi kau tambah-tambah dengan takut-takuti. Hei, hei, kau kira enak jadi suami? Hah? Langsung dia jawab, kau kira juga enak jadi istri? Nah, berarti sama-sama tidak enak. Kalau begitu kenapa kau suami istri? Bu, ada rahasia. Tapi jangan kau ngomong-ngomong. Ini rahasia. Hanya kau yang saya kasih tahu ya. Kau bisa tahan rahasia, bisa simpan rahasia. Bisa Pak, gampang. Diceritakan. Besok Muhammad mau dibunuh. Rahasia ya? Oke. Besok pagi pergi beli sayur. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Apa? Muhammad besok mau dibunuh. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Yang sudah dikasih tahu, dia pergi lagi ke tetangganya. Rahasia. Akhirnya yang tadinya jangan ngomong-ngomong, akhirnya satu Mekah ngomong. Itulah sejak dari dulu perempuan jangan kasih tahu rahasia. Pasti bocor. Ini. Ustadznya aja digosip. Itu tadi ada saya dengar, itu juga bajunya yang sute-juteu. Udah, ya toh? Ya. Kumpul begini, 1 jam pengajian, 1,5 jam gosip. Pulang dia tidak langsung pulang itu. Nanti cerita. Siapa yang dicerita? Yang duluan pulang. Maka sebaiknya supaya ibu tidak dicerita temanmu, sama-sama kau pulang. Kalau ada yang duluan pulang, kaulah yang jadi korban gosip. Ya, masuk pengajian itu dilihat itu dari kepala sampai ke bawah. Apa? Hikmah pertama, tinggalkan gosip. Masa jauh-jauh tinggalkan di Indonesia ke Osaka hanya jadi tukang gosip? Hei, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Orang yang suka gosip, meskipun rajin pengajian, rajin tadarrus, rajin belajar agama, tapi kalau dia tidak bisa hindari mulut gosipnya,
habis amalmu nanti. Siapa yang ngambil? Yang kamu cerita kejelekannya. Maka berhenti, go. Nah, memang tukang gosip. Saya mau bilang go internasional, tapi dia sambung ship. Memang kau tukang gosip. Ya, hei, kalau kau lihat kekurangan temanmu, lebih baik kau ucapkan na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Poin pertama, berhenti. Nonton YouTube Dasman. Sudah itu jangan lupa like and share. Bapak, saudara-saudara sekalian, acara kita temanya maulid. Kenapa sih kita perlu maulid? Kenapa? Tiap tahun kita rayakan dan selalu sama temanya. Dengan hikmah maulid kita teladani Nabi. Dari Sabang sampai Merauke saya ceramah maulid, sampai kemana-mana sama temanya, meneladani Nabi. Iya toh? Kenapa? Kita mau teladani Nabi. Adik-adik, saya tanya ini, yang masih muda-muda, siapa anak pertamanya Nabi? Ayo. Tidak ada yang tahu. Siapa namanya anaknya Jokowi? Siapa? Nah, padahal ibu-ibu berapa anaknya Nabi? Itu ini pentingnya. Bagaimana kau teladani Nabi? Sejarahnya Nabi kau tidak tahu. Orang kalau mau mencontoh sesuatu, kita harus tahu yang kita mau contoh. Itu dulu. Maka kita maulid. Maka yang tidak mau maulid silakan, tapi jangan kau tuduh kita sesat. Kalau di Sulawesi Selatan, oh luar biasa itu perayaan maulid. Ada telurnya, ada ketannya, ada duit digantung-gantung, potong ayam, telur, perhiasan. Untuk apa? Menarik perhatian supaya orang bergembira menyambut lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ajar anak saya si Ece di rumah. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu 7 toh? Iya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu ajarkan anakmu lagu-lagu seperti itu. Nggak usah lagu Cikampek, Tasikmalaya, apa beling-beling. Apa gunanya itu Cikampek? Ya, jelas. Nah, karena waktu yang terbatas, kita tidak bisa cerita secara detail sejarah kehidupan Nabi. Yang ringkas saja. Pernah Nabi diusir dari Mekah. Rapatlah kafir Quraisy waktu itu. Kata Abu Jahal, wah bahaya ini Muhammad. Makin hari pergerakannya makin membahayakan. Makin banyak orang ikut sama dia. Makin kita larang dakwah, makin menjadi-jadi pengikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Dari belakang ada yang usul. Ketua sidang, bagaimana kalau kita sogok dia duit? Dia bilang apa? Dia bukan bangsa Indonesia. Kasih serangan fajar. Kalau gitu kita kasih perempuan paling cantik. Kata yang lain, dia bukan pejabat Indonesia. Jadi kalau begitu bagaimana? Tidak usah banyak cerita. Apa? Kita bunuh saja dia. Tapi kan dia punya keturunan, dia punya bani, dia punya suku. Kalau kita bunuh, nanti Bani Hasim melakukan perlawanan. Kata gampang, kita keroyok. Dia dan satu, kita dan kawan-kawan. Bagaimana?
Jadi kalau Bani Hasyim keberatan, semua suku yang ada di Mekah bersatu padu melawan Bani Hasyim. Gimana? Setuju? Setuju. Ah, cocok kalau begitu. Tapi ini rahasia rapat, tidak boleh dibocorkan. Siapa yang membocorkan rahasia rapat ini, kita penggal lehernya. Oke, setuju? Setuju. Pulang seorang peserta rapat. Sampai di rumahnya dia cerita ke istrinya. Bu, ada rahasia. Tapi jangan kau ngomong-ngomong. Ini rahasia. Hanya kau yang saya kasih tahu ya. Kau bisa tahan rahasia, bisa simpan rahasia. Bisa Pak, gampang. Diceritakan, besok Muhammad mau dibunuh. Rahasia ya? Oke. Besok pagi pergi beli sayur. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Apa? Muhammad besok mau dibunuh. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Yang sudah dikasih tahu, dia pergi lagi ke tetangganya. Rahasia. Akhirnya yang tadinya jangan ngomong-ngomong, akhirnya satu Mekah ngomong. Itulah sejak dari dulu perempuan jangan kasih tahu rahasia. Pasti bocor. Ini. Ustadznya aja digosip. Itu tadi ada saya dengar-dengar, itu juga bajunya yang sute-juteo. Udah, ya toh? Kumpul begini, 1 jam pengajian, 1,5 jam gosip. Pulang dia tidak langsung pulang itu. Nanti cerita. Siapa yang dicerita? Yang duluan pulang. Maka sebaiknya supaya ibu tidak dicerita temanmu, sama-sama kau pulang. Kalau ada yang duluan pulang, kaulah yang jadi korban gosip. Dia masuk pengajian itu dilihat itu dari kepala sampai ke bawah. Apa? Hikmah pertama, tinggalkan gosip. Masa jauh-jauh tinggalkan di Indonesia ke Osaka hanya jadi tukang gosip. Hei, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Orang yang suka gosip, meskipun rajin pengajian, rajin tadarrus, rajin belajar agama, tapi kalau dia tidak bisa hindari mulut gosipnya, habis amalmu nanti. Siapa yang ngambil? Yang kamu cerita kejelekannya. Maka berhenti go. Nah, memang tukang gosip. Saya mau bilang go internasional, tapi dia sambung ship. Memang kau tukang gosip. Ya, hei, kalau kau lihat kekurangan temanmu, lebih baik kau ucapkan na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Poin pertama, berhenti. Berhenti gosip. 1. Nah, kemudian ternyata Nabi juga tahu. Dari mana Nabi tahu? Mata-matanya Allah, intelnya Allah. Siapa? Jibril. Dikepunglah rumahnya Nabi. Yang mengepungnya Algojo tukang pukul preman-premannya kafir Quraisy, kelas 1-nya. Kepung rumahnya Nabi. Riwayat mengatakan kucing pun lewat pasti kelihatan. Tapi Allah turunkan perintah, lalu Allah memerintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca satu kepingan ayat dalam Al-Quran. Nabi lewat,
tidak ada yang bisa melihatnya. Ada yang tahu ayat itu? Ya, Nah, apa bunyinya? Jangan nih Pak Ustadz, pasti sudah tahu. Ibu-ibu apa? Waja'alna min baini saddang wa min halfihim fa'agsaynahum fahum. Nabi lewat, tidak ada yang bisa melihatnya. Inilah yang dia baca mahasiswa saya ketika ada razia polisi lalu lintas. Ada polisi. Waja'alna min baini aydihim wa min halfihim fa'agsaynahum fahum. Lewat, ditilang. Dia datang sama saya, kau pembohong Ustaz. Maksudmu apa? Saya baca itu ayat, saya ditilang. Bukan ayat yang salah, kau yang goblok. Pasti kau ditilang karena kau tidak pakai helm. Inilah juga yang dibaca bapak-bapak kalau terlambat pulang. Padahal istrinya sudah menunggu. Apa kau baca? Kau kira saya tidak tahu itu ayat? Saya juga hafal. Maka ibu-ibu, hafal ini doa supaya tidak mempan doanya suamimu yang suka terlambat pulang. Ibu-ibu juga jangan selalu sangka buruk. Kenapa suamimu terlambat pulang? Supaya ada penghasilan tambahan. Ini kau lihat kasihan ini. Muka-muka kasihan semua. Jangan lagi kau tambah-tambah dengan takut-takuti. Hei, hei, kau kira enak jadi suami? Hah? Langsung dia jawab, kau kira juga enak jadi istri? Nah, berarti sama-sama tidak enak. Kalau begitu kenapa kau suami istri? Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi keluar. Tidak ada satupun yang melihatnya. Nabi lewat. Begitu Nabi sudah pergi, baru sadar Abu Lahab. Terbangun mereka. Hai, sergap, masuk. Dibongkar pintunya Nabi, dobrak, pak. Siapa yang didapati tempat tidurnya Nabi? Ali bin Abi Thalib, sepupu sekalinya Nabi, yang kemudian juga menjadi menantunya Nabi. Ya, sudah. Kemudian disergap, ditarik lehernya Ali bin Abi Thalib. Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Saya juga tidak tahu. Akhirnya mereka keluar dari rumah Nabi. Lalu Abu Lahab bikin pidato. Wahai masyarakat Mekah, siapa yang bisa mendapati Muhammad, hidup atau mati, saya kasih kau hadiah 100 ekor onta betina hamil, tidak ada suaminya. Yang ketawa namanya onta hamil, tidak ada suami. Masa ada onta akad nikah? Kita nikahkan si onta dengan saksi das atlatif. Pelecehan. Cuma sekarang banyak cewek mau saingan sama onta, hamil tidak ada suaminya. Mudah-mudahan kalian semua dicintai oleh Allah. Amin. Dilindungi oleh Allah. Amin. Dilindungi dari laki-laki jahat. Amin. Jangan percaya laki-laki, apalagi kalau dia lagi jatuh cinta. Mulutnya berbisa, lebih bahaya daripada ular kobra. Modal hanya silver coin, modal coklat, bunga-bunga plastik, kamu sudah lope-lope, beleng-beleng. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Aku akan hidup semati. Pembohong. Apalagi kalau ada istrinya, jangan kau percaya. Apalagi kalau dia dalam, dia bilang, ini saya dalam proses perceraian, sebentar lagi saya akan bercerai. Jangan kau terima sebelum ada surat cerainya. Banyak kasihan perempuan jadi korban hanya karena mulut berbisa para lelaki. Jangan kau lihat saya.
Bukan saya. Ya. Hei, cewek, kalau ada sama-sama kamu pekerja, kan sekarang tidak boleh lagi disebut tenaga kerja kan? Sekarang disebut pekerja imigran. Pekerja PMI, pekerja migran Indonesia. Tak boleh lagi disebut tenaga kerja. Ya. Maka kalian jauh-jauh tinggalkan tanah air. Lalu kau pacaran. Kau pacaran hanya berzina. Kasihan, lebih baik kau suruh lamar dia. Kalau betul kau sayang sama saya, kau pulang ke Indonesia, lamar saya baik-baik. Mahal pulang kampung, kau video call sama orang tua saya, lamar saya sebagai wanita terhormat. Begitu. Kalau kau tidak lamar saya dalam waktu sepekan, apa boleh buat? Kita putus. Kau kira cuma kau laki-laki? Banyak yang ngantri. Cuma karena kau sudah belikan adekku motor. Kau ketawa, barangkali ada korban di sini. Ya. Sudah. Maka tertariklah salah seorang di antara mereka. Dia kejar ini ahli pencari jejak di Mekah. Terkenal dia. Saya lupa namanya. Dia memang ahli mencari tanda jejak. Dia tidak cari tanda jejak dari telapak kaki onta, tapi apa? Dari angin. Dia bisa tahu seperti anjing pelacak. Dasat latif. Kenapa kau tahu? Reksonanya saya ingat. Dia bisa tahu. Oh, dia dapat, Pak. Dia dapat. Ketika itu dia kejar, dia dekati Muhammad, kudanya standing. Jumping. Yang seperti Ferrari. Jatuh. Dia naik lagi ke kudanya, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali. Akhirnya ini orang berkata, ini bukan orang sembarang ini. Ini orang dilindungi. Sudah berapa orang saya kejar, pasti saya berhasil membunuhnya. Ini orang dilindungi. Akhirnya apa? Dia teriak. Dia tidak memanggil Muhammad, tapi dia teriak Abu Bakar. Abu Bakar, sampaikan kepada temanmu, Abu Lahab bikin kesimpulan dan sayembara, kepalanya bernilai 300 onta. 100 onta. Saya datang di sini sebenarnya ingin melakukan itu, tapi itu orang yang ada di sampingmu, orang yang dilindungi. Lalu dia berkata, Abu Bakar, ini ada perbekalan saya bawa, kau pakai ini, lanjutkan perjalananmu. Muhammad bersembunyi di gua Zur. Gua apa? Gua Zur. Kalau tempat menerima wahyu, gua apa? Gua Hira. Sembunyi 3 hari 3 malam. Rasulullah bersembunyi. Sebenarnya didapat itu tempatnya Nabi bersembunyi. Didapat oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Diintip. Akhirnya mereka dikalahkan oleh akalnya. Allah turunkan bala bantuannya, bukan dengan membawa malaikat yang membawa batu, bukan dengan menurunkan tentaranya berupa burung ababil, tapi apa yang Allah turunkan pertolongannya pada saat itu, yaitu laba-laba. Tahu laba-laba? Spider. Bukan Spiderman. Dia bikin sarang laba-laba di mulut gua. Akhirnya Abu Lahab berpikir, kalau ada Muhammad di dalam sini, tidak mungkin ada ini sarang laba-laba. Kenapa? Pasti koyak, pasti robek ini sarang laba-laba.
sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan pasukan pilihannya Abu Jahal. Lalu begitu ngintip lagi, Abu Bakar sudah berkata, mati kita ini, mati sudah kita. Tapi apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau takut, jangan kau sedih, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Terbang burung merpati. Abu Lahab berkata, benar, tidak mungkin ada manusia bersarang di sini. Tidak mungkin ini burung merpati bersarang di dalam kalau ada manusia. Akhirnya mereka tinggalkan. Sepeninggal itu Nabi lelah dan tertidur. Panjang cerita. Nabi kemudian melanjutkan perjalanan. Lalu disambutlah Nabi di Madinah dengan lagu Tala al-badru alaina min saniyatil wada, dan seterusnya. Inilah yang menjadi dalil kenapa ada ulama yang membolehkan lagu atau nyanyian, tergantung jenis lagunya. Kalau lagunya berupa dakwah, boleh. Suamimu pulang kecapean, lalu dia duduk di kursi, kau usap-usap, kau peluk, lalu kau menyanyi. Bila kan di sisiku hati rasa syahdu. Boleh, halal. Nah, capek, suamimu marah-marah, kamarmu berantakan, kau buka bajumu, lalu kepeluk lagi sambil menyanyi. Insaplah, wah, boleh, ya. Tapi lagu-lagu alamat palsu ini jangan, haram. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas kodongo. Kepalamu kau simpan di kakimu, kakimu di kepala. Anda jangan, ndak usah nyanyi seperti itu, ya. Hei. Nah, apa hikmah dari kisah itu? Abu Bakar Siddiq begitu cintanya kepada Rasulullah sehingga Allah memberikan hadiah kepada Abu Bakar Siddiq. Disebut namanya dalam Quran, meskipun tidak disebut secara tertulis Abu Bakar Siddiq, tetapi disebutkan lelaki yang bersamanya, dialah Abu Bakar Siddiq. Apalagi penghormatan Allah kepada Abu Bakar Siddiq, Nabi kemudian bersabda, ada 10 sahabat Nabi yang pasti dijamin masuk surga. Satu di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur saklawase. Ada orang Jawa sini? Pasti namanya Margono. Kalau dia orang Sunda, Margana. Kalian Margana orang Batak. Margana Sitorus. Ikai dia orang Batak kalau ada Sitorusnya. Memang ini ibu-ibu luar biasa, ras terkuat di bumi. Weser kanan belok kiri. Begitu dikomplain, dia bilang, kenapa kau lihat weser? Mestinya kau lihat setir saya. Mana bisa dilihat setirmu? Ya, bu, kalau mau bersama Rasulullah, maka cintailah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai beliau? Gimana cara mencintai Rasulullah? 1. Amalkan sunnah dan perintahnya. Apa perintah Rasulullah? Mohon maaf, maafkan saya ibu-ibu. Kalau ibu mau bersama Rasulullah, maka perintah Nabi, muliakan suamimu. Muliakan suamimu. Jangan kau jadikan suamimu tahanan. Bawaannya ya,
Tidak boleh. Baru suamimu pergi kerja, di mana kau? Di mana kau? Di kantor, video call. Jangan. Bu, hei, muliakan suamimu. Perintah agama. Kalian juga suami, jangan tipu istrimu. Alasan kerja, rapat, ternyata pergi merapat. Maka yang baik, istri hormati suami, suami sayangi istri. Bagaimana prakteknya? Jangan kasar mulutmu. Apa yang kamu capai? Apa yang kamu mau capai kalau kau hina suamimu? Padahal suamimu lah yang carikan kau nafkah. Tapi suamiku jelek, Ustaz. Takdirmu. Allah memberimu jodoh yang terbaik. Kenapa? Karena kalau cakep suamimu, pasti dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Sudah ngerti kenapa suamimu jelek? Ngerti? Sudah ngerti kenapa istrimu jelek? Karena kau juga jelek. Maka saling menghormati. Iya. Hei. Tutur kata yang lembut. Jangan memaki. Tahu enggak kata Nabi? Ada 4 perempuan menjadi bahan bakar api neraka. Bahan bakar api neraka. Satu di antaranya perempuan yang suka menghina suaminya. Kau suka hina. Tapi kau 4 kali hamil. Masya Allah, sangat luar biasa kajian yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Lagi. Enak ndak hamil ibu? Enak ndak? Menderita? Iya. Kenapa kau ulang-ulang? Bu, muliakan suami, tutur kata yang lembut, jangan menghina, jangan memaki, syukuri penghasilannya. Itulah istri yang soleha. Kamu juga jangan kau maki istrimu, jelek, tapi 4 kali hamil. Maka yang baik, muliakan istrimu. Kalau kau belum bisa belikan emas istrimu yang lagi di kampung, jangan kau tipu dia. Kau belum bisa belikan rumah yang mewah, jaka kau hadiahkan dengan apa? Tutur kata yang lembut. Kalau kau serumah, bayangkan istrimu tinggalkan kampung halamannya, dia ikut ke Osaka untuk apa? Mendampingimu. Bagaimana mau berkah penghasilanmu kalau istrimu yang baik selalu kau tipu? Makanya jangan sembarang kau tulis nama di HP-mu. Teman selingkuhmu kau tulis teman kerja. Kau ketawa karena ada di situ kan? Kalau kau mau, saya kasih ibu-ibu. Kalau ibu tidak percaya bahwa ada nama palsu, minta HP-nya. Berani kau kasih istrimu? Suruh pegang HP-mu 1 minggu. Berani? 5 menit aja kau sudah kena serangan jantung. Mati. Hei, ya, cinta kepada Rasulullah, muliakan istrimu, hormati suamimu. Yang kedua, muliakan orang tuamu. Itu perintah agama. Jangan sampai kau jauh-jauh merantau ke sini, lalu kau biarkan orang tuamu kosong rekeningnya. Mending kalian yang kosong rekeningmu daripada orang tuamu yang kosong rekeningnya. Jangan sampai usia orang tuamu sudah 70 tahun, tapi beliau masih cari nafkah. Sudah saatnya orang tuamu menikmati penghasilanmu.
Jangan sampai kau lebih takut sama istrimu daripada sama ibumu. Ada yang takut sama istrinya di sini? Kalau kau takut sama istrimu, berhenti kau jadi laki-laki. Apa kau mau takut sama istrimu? Semua gajimu diambil. Semua. Apain kau takut? Dia ngamuk, Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia menangis, Ustaz. Tidak apa-apa, bukan juga darah air matanya. Dia pecahkan piring, tidak apa-apa. Piring boleh dibeli lagi. Dia pecahkan televisi, alhamdulillah berhenti dia nonton. Piring, gelas, TV boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yang takbir itulah yang takut sama istrinya. Hei, kau sampaikan kepada istrimu, kau boleh marah-marah sama saya, kau boleh habiskan duit, itu rezekimu, tapi jangan pernah kau hina dan kau sakiti orang tuaku. Itu anak yang soleh. Tapi kalau kau malas takut bersedekah karena takut sama istrimu, berhenti kau jadi laki-laki. Ini dek, kirim ke emak, mudah-mudahan emak tahun ini bisa umroh. Istrimu langsung bilang, apa? Emak. Kalau ada istrimu begitu, bos, hei, saya ajar kau jadi laki-laki terhormat. Kalau ada istrimu begitu, jangan kau ceraikan. Kasihan, jangan kau talak. Kasihan dia. Gimana Pak Ustaz? Tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Hah? Hei. Mulai hari ini transfer orang tuamu tiap bulan. Berikan gajimu yang terbaik, biar Allah yang ngatur hidupmu. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Adik-adikku sekalian, tidak ada nilainya penghasilanmu kalau orang tuamu masih susah cari nafkah. Gajimu 20 juta, belanjamu 5 juta sebulan, jadikanlah 3 juta minimal untuk orang tuamu tiap bulan. Itulah penghasilanmu yang berkah. Sementara yang kau belikan motor belum tentu berkah, yang kau belikan mobil belum tentu berkah. Kenapa? Kau pakai selingkuh. Jelas? 3. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, bersedekahlah. Alhamdulillah saudaraku, saya kagum kepada kalian semua bisa memiliki gedung ini. Inilah yang kau masukkan ke dalam duitmu, kau masukkan pembebasan. Itulah yang menjadi hartamu dunia akhirat dan tidak bisa diambil. Ibu-ibu, hartamu berupa emas, hartamu berupa permata, belum tentu kamu yang punya. Besok-besok ibu meninggal, siapa yang punya itu emasmu? Istri kedua. Suamimu kawin lagi. Waktu kau meninggal, waktu ibu meninggal dia cabut cincinmu. Ini gaji pertamaku dulu sayang. Dia cabut gelangmu sayang. Ini usia pertama. Dia ulang tahun pernikahan. 3 bulan kemudian dia tersenyum, dia kasih perempuan lain itu cincinmu. Sayang, ini cincin mantan istriku, tapi karena dia sudah meninggal, silahkan kau pakai. Kamu sudah disiksa di kubur, dinikmati cincinmu oleh istri kedua. Maka daripada istri kedua yang nikmati penghasilanmu, mending kau masukkan masjid. Ngerti? Hei, kalian yang masih muda, kalau kau meninggal, siapa yang pakai mobilmu?
suami keduanya istrimu. Maka jangan pelit sedekah. Lambat lodi sedekah. Saudaraku punya gaji 20 juta, sisihkan 500.000 per bulan untuk pembangunan masjid di kampungmu. Kamu sudah tidak bisa jadi penghafal Quran. Ibu-ibu sulit jadi penghafal Quran. Lalu gimana caranya supaya punya anak penghafal Quran? Kau danai 500.000 per bulan untuk anak penghafal Quran. Sama hukumnya anak kandungmu. Saudara-saudaraku, tidak usah kau jadi ustadz. Berat. Jangan ketawa, saya serius. Tapi sisihkan penghasilanmu 500.000 untuk ustadz di kampungmu. Itulah hartamu yang tidak bisa digugat orang. Hartamu yang setengah mati kau kumpul jadi rumah. Begitu kau meninggal karena tidak ada istrimu, saudaramu yang perebutkan itu penghasilanmu. Lebih baik kau jadikan penghasilanmu, kau biayai penghafal Quran, kau biayai ulama, kau biayai penceramah. Tiap bulan kau kirimkan 500.000. Darah dagingnya jadi 500.000 itu jadi darah dagingnya. Selama dia pergi dakwah, selama itu kau dapat pahalanya seperti pahala ustadz. Jangan malah kau undang ustadz, kau remehkan, kau tidak hargai, kasih amplop ternyata salah tukar. Saya pernah rasakan ustadz, amplop tertukar ustadz. Saya naik di mobil, saya buka lah amplop saya, alhamdulillah dapat rezeki. Begitu saya buka, susunan acara. Ketawa senangnya ustadz, jelek nasibnya. Hei, muliakan ulamamu. Tidak mungkin agama lain yang memuliakan ulamamu. Siapa? Kalian sendiri. Berikutnya kalian cinta kepada Nabi karena waktu terbatas. Amalkanlah sunnah-sunnahnya. Amalkan sunnah. Kalian yang bisa pelihara jenggot, peliharalah. Karena itu sunnah. Tapi kalian yang kau lihat orang tidak pelihara jenggot, jangan kau anggap dia bukan sunnah. Saya kan dikategorikan tuh di medsos awal-awal itu mulai hijrah, sunnah-sunnah. Saya dikelompokkan. Ini Ustadz sunnah. 1, 2, 3, 4. Ini Ustadz tidak sunnah. Namaku ada di dalam. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ya mas ya. Nggih. Jadi kalian lakukanlah sunnah sesuai kemampuanmu. Yang mau pakai celana jingkrang silahkan. Tapi yang tidak pakai celana jingkrang jangan kau tuduh tidak sunnah. Berbeda itu indah. Berbeda itu bagus. Dalam sholat aja orang berbeda. Iya. Ada orang takbir begini, Allahu Akbar. Ada juga yang Allahu Akbar. Meletakkan telapak tangannya dan dia lipatnya juga berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang di atas pusat, ada di bawah pusat, ada juga yang begini. Indah kan? Silakan. Jangan kau hina orang yang berbeda. Kamu yang mau begini silakan. Jangan kau rendahkan orang yang begini. Kalau semua benar, yang mana salah Ustaz? Ya kalau kau pakai semua. Allah. Pasti salah. Ya, gigi aja berbeda-beda. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Bayangkan kalau semua sama gigi kita, semua pakai gigi geraham, repot toh makan kacang. Ya, bagaimana kalau semua gigi taring? Repot kan makan kangkung. Kapan habisnya? Maka diberikan oleh Allah berbeda gigi. Gigi paling depan namanya gigi seri, tujuannya memotong.
Gigi masuk ke depan namanya gigi taring. Fungsinya apa? Merobek. Makanya orang makan daging begini. Tidak ada orang makan daging gini. Tak cabut gigimu. Masuk lagi ke dalam namanya gigi geraham. Fungsinya apa? Menghancurkan. Maka hormati perbedaan, ya. Silakan lakukan sunnah. Yang kuat Senin Kamis, laksanakan puasa Senin Kamis. Lakukan sholat tahajud, sholat duha di pagi hari. Kalau kau tidak kantor di pagi hari, jam 8 kau sholat duha. Selesai sholat duha kau berdoa, ya Allah bukakan rezekiku, ya Allah di sini saya cari nafkah, tapi saya tidak mau mati di sini ya Allah. Saya datang ke sini cari modal, mudah-mudahan setelah cukup modal, saya kembali ke kampungku, saya hidupi keluargaku, saya hidupi ibuku, saya ingin wafat bersama ibu saya. Masa si Allah tidak kabulkan? Tiap hari kau lakukan berdoa seperti itu, masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah katakan, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. 5 kali kau minta sehari, masa Allah tidak kasih? Kamu minta saja sama saya 5 kali, pasti saya kasih. Kenapa? Capek sudah saya dengar kau minta-minta. Ambil aja, capek sudah kan. Ya, saudaraku, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, cintai Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Termasuk sunnahnya Rasulullah adalah senyum. Sunnah. Kalau kau tidak bisa kasih temanmu duit, kasihlah dia senyum. Jangan ketawa, saya suruh sini. Kau sudah tidak kasih duit, kau gosip pula. Sudah kau gosip, mukamu jelek. Maka senyumlah. Dan itu hebatnya itu senyum. Coba amalkan itu. Biar kau tidak kenal orang, kau senyum, pasti dia balas senyum. Meskipun tidak kau kenal, tidak ada orang kau senyum. Apa senyum-senyum? Pasti orang gila. Senyumlah, karena itu adalah sedekah. Tutur kata yang lembut. Oh, sudah tanda-tanda harus habis ini ya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas, ini saja tausiah kita. Kalau masih mau dengar ceramah saya, masih lanjutkan di YouTube. Masih bisa ceramah dengar 2 jam? Bisa ibu sampai jam 4? Bisa? Saya yang tidak bisa. Karena kita akan lanjutkan pada perjalanan dakwah yang berikutnya. Semoga Allah merahmati saudara-saudaraku sekalian. Semoga Allah melindungi kalian dalam cari nafkah di tempat ini. Tidak ada ingin mencari nafkah jauh-jauh dari tanah airnya, jauh-jauh dari keluarganya, tapi Allah memilih kalian semua. Kenapa? Karena Allah tahu kalian mampu memikulnya. Silakan cari nafkah di sini, tapi jangan lupa kuatkan ibadah. Kalau kalian cari nafkah saja, mengabaikan sholatmu, mengabaikan ibadah, maka dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah. Kalian akan hina mencari nafkah. Bisa jadi kalau kalian cari nafkah, menghalalkan segala cara, kalian akan menjadi pengejar dunia. Dan tahu mengejar dunia itu seperti meminum air laut. Makin diminum, makin haus. Makin diminum, makin haus. Orang yang mengejar dunia tanpa mengingat akhiratnya, maka dia akan kehilangan dunia dan kehilangan akhiratnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah kajian penuh ilmu, hikmah, dan manfaat yang sudah kita dengarkan bersama dari guru kita. Semoga tausiah atau kajian yang sudah disampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak sudah menyimak kajian ini sampai selesai. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah kita mendengarkan bersama tausiah penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga tausiah yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Buat sahabat semua, saya ucapkan selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.